Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Adinda Utami dari BP 191054-1008 dari kelas E2 mata kuliah Statistika Multivariat materi Tuai ANOVA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min atau rata-rata lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA, yaitu menganalisis varians satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varians dua faktor atau two way ANOVA. Pada hal ini kita akan menganalisis yang two way ANOVA. Two way ANOVA atau analisis varians dua faktor. Two way ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada variabel independen atau disebut dengan faktor. Jadi, perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik dan rasio. Asumsi two way ANOVA yang pertama yaitu adalah data distribusi normal dalam populasi yang diteliti. Yang kedua, standar deviasi sama atau variansi yang sama populasi diteliti. Yang ketiga, sampel yang ditarik acak dan bersifat bebas atau independen. Yang keempat, interaksi berskala faktor-faktor ditiadakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan antara dua arah ini. Pertama, menentukan perumusan hipotesisnya. Karena tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor terhadap hasil yang diinginkan, maka kita akan menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut. Langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan perumusan hipotesis. H0 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh dari faktor baris. H1 sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh dari faktor baris. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, selanjutnya beta C sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh dari faktor kolom. H1 sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama 0 atau ada pengaruh dari faktor kolom. Selanjutnya kita akan menggunakan latihan menggunakan aplikasi dari SPSS. Berikut videonya. Baiklah, langsung saja kita analisis dari tutorial two way ANOVA dari menggunakan aplikasi dari SPSS. Sebelum kita memasuki ke aplikasi SPSS, kita terlebih dahulu untuk menyiapkan data-datanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya, yaitu perubahan pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika. Nah, seperti biasa kita copy datanya dan kita pindahkan ke aplikasi dari SPSS. Nah, di sini seperti biasa kita klik variabel view dan untuk variabel pertama itu gender, dan untuk variabel keduanya pendidikan, dan untuk variabel ketiganya yaitu ujian. Nah, di sini desimalnya kita ganti, kita ubah jadi 0, dan untuk labelnya gender, pendidikan, dan ini adalah ujian. Terus untuk value-nya kita kasih, untuk value pertama itu labelnya pria, dan untuk value kedua labelnya wanita. Nah, itu
adalah untuk gender. Dan untuk pendidikan, yaitu kita kasih value-nya 1 adalah SLTP. Dan untuk value keduanya, labelnya SLTA. Dan untuk value ketiganya, labelnya dengan label PT. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat measure-nya. Measure-nya itu untuk gender kita kasih nominal, kita ganti nominal, dan untuk pendidikan juga kita ganti nominal. Dan di sini kita lihat ke data view-nya. Nah, sini sudah berubah data datanya, maksudnya sudah menjadi normal gitu. Dan kita klik seperti biasa analyze, terus kita klik general linear model, terus univariates. Dan untuk gender itu kita pindahkan ke kolom fixed faktor, dan pendidikan juga. Kalau ujian kita pindahkan ke dependent variable. Nah, di sini kita pilih floats. Untuk gender kita pindahkan ke horizontal axis, dan untuk pendidikan juga kita pindahkan ke various lines, dan kita klik ADD. Terus kita klik continue. Nah, untuk post hoc di sini untuk di kolom faktor pendidikan kita pindahkan ke post hoc text. Terus kita klik 2K dan kita klik continue. Dan untuk option kita pindahkan gender ke kolom display mains. Pendidikan juga, gender pendidikan juga. Terus kita klik descriptive statistik dan homogeneity space. Dan kita klik continue. Dan kita klik OK. Nah, di sini terlihatlah output dari data tersebut. Nah, di sini kita menganalisis yang pertama itu adalah descriptive statistik. Nah, di sini pada tabel ini kita bisa menilai rata-rata nilai ujian berdasarkan gender dan pendidikan. Sebagai contoh, yaitu untuk rata-rata ujian pria dengan pendidikan SLTP itu adalah sebesar 32,43. Sedangkan nilai ujian wanita yang berpendidikan untuk yang SLTA yaitu adalah 63,13. Nah, dan begitu juga seterusnya. Dan untuk selanjutnya kita akan menganalisis latest test equality error variance. Nah, di sini di atas menunjukkan bahwasannya nilai signifikannya adalah 0,0527, di mana 0,0527 ini adalah lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan varians antar grupnya berbeda secara signifikan. Dan untuk 2y ANOVA, output dari 2y ANOVA di sini dari tabel di sini, bahwasanya kita mendapatkan nilai-nilai penting yang disimpulkan sebagai berikut. Dan untuk correct model itu pengaruh semua variabel independennya atau pendidikan dan interaksi gender dengan pendidikan atau gender pendidikan secara sama-sama dia bersama-sama terhadap variabel dependennya. Apabila signifikannya lebih kecil dari 0,5 maka itu adalah signifikan. Nah, dilihat di sini data kita adalah untuk correct modelnya adalah 0,00, maka itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka itu signifikan. Dan untuk interchange itu nilai perubahan variabel dependennya tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel dependen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya apabila signifikannya adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ini adalah signifikannya 0,00, berarti itu adalah signifikan. Selanjutnya adalah gender. Nah, di sini pengaruh gender terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05 berarti adalah signifikan.
Nah, kita lihat di sini adalah 0,005, maka di sini termasuk berpengaruh terhadap bersignifikan. Dan untuk pendidikan, pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model ini apabila signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka itu adalah signifikan. Nah, kita lihat di sini bahwasanya di sini adalah signifikannya ada 0,00. Berarti itu termasuk bersignifikan. Selanjutnya adalah untuk gender pendidikan. Pengaruh gender pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikannya lebih kecil juga 0,05, maka di sini dilihat adalah 0,05, berarti lebih signifikan. Di sini adalah 0,03, berarti itu lebih kecil dari 0,05. Dan untuk error, nilai error model semakin kecil maka semakin baik dalam data kita. Dan untuk R-squared dan untuk R-squared-nya itu adalah nilai determinasi berganda semua variabel independen dan dengan independen. Contohnya di atas adalah 0,0668 di mana mendekati 1, berarti itu adalah korelasi yang kuat. Nah, kesimpulannya hipotesis tuai ANOVA ini adalah dari 7 kesimpulan di atas. Dalam uji tuai ANOVA, poin pertama, ketiga, dan keempat dan kelima adalah yang penting. Oleh karena itu, hasil dari uji F menunjukkan bahwa signifikan ada perbedaan atau penerima H1. Maka selayaknya uji ANOVA ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu adalah uji post hoc. Nah, di sini kita lihat dari uji post hoc-nya. Hoc-nya itu, nah di sini. Nah, uji post hoc dari pendidikan, yaitu tabel di bawah ini adalah tabel dari post hoc, digunakan untuk kategori manakah dari variabel pendidikan yang memiliki perbedaan signifikan. Jadi yang ada perbedaan signifikan ditandai dengan tanda bintang. Nah, dari tabel ini semuanya adalah ditandai dengan bintang, berarti semuanya ada perbedaan yang bersignifikan. Selanjutnya kita lihat dari diagram plots-nya, bahwasanya di sini diagram plots ini berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antar variabel. Namun diagram ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang valid, tetapi hanya sekedar memberikan gambaran saja. Apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka dicurigai ada efek interaksi. Nah, diagram di sini menunjukkan ada ketidaksejajaran garis, maka dicurigai adanya efek interaksi. Baiklah,